Ustadz, orang yang aktivitas kesehariannya sebagai kuli atau pekerja berat diperbolehkan tidak berpuasa dan juga membayar fidyah. Kasusnya, bagaimana kalau orang tersebut tidak mampu membayar fidyah karena kekurangan ekonomi? Ya, saya kuli, ya. Kalau saya nggak kerja fisik, ya, maka saya nggak ada rezeki. Makanya Islam membolehkan orang yang bekerja fisik, ya, itu tidak puasa. Itu namanya yutiqun walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dia bayar fidyah bukan qadha. Karena qadha itu untuk orang yang sakit dan safar. Tapi kalau untuk yang pekerja berat, pekerja kasar, maka dia bayar fidyah. Persoalannya, uang untuk bayar fidyahnya nggak ada. Dan seluruh kerja kerasnya digunakan untuk kehidupan rumah tangganya. Solusinya gimana? Kodo aja kan manehna teh. Atuh jadi bingung antara ayam dan telur eta teh. Gimana? Anda bilang kodoknya kan si bapak eta teh tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa karena cari rezekinya fisik kan gitu. Masalahnya dia diberi keringanan bayar fidyah. Untuk fidyahnya nggak ada. Nah solusinya ada, yaitu kasus pada zaman Rasul. Ada orang yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, celaka saya. Celaka saya. Kenapa? Saya batal karena hubungan intim. Karena kan lagi saum, tidak boleh melakukan hubungan intim. Terus dia batal. Kata Nabi, ya, hendaklah kamu puasa 2 bulan terus menerus. Ya Rasulullah, boro-boro 2 bulan. Sabulan ieu ge saya teh batal. Moal kuat ya Rasulullah. Ya Rasul moal kuat. Ya kalau gitu mah kamu kudu memberikan fidyah kepada 60 fakir miskin. Dia diam. Nggak ada uangnya 60 fakir miskin. Karena dia teh miskin. Ada sahabat yang baik. Ya, biar sama saya mau ngasih uang ke kamu, sok kamu bagikan. Ya, misalnya Kang Ambi bilang, Pak Am nggak punya uang, biar saya kasih. Anggaplah satu fakir miskin 10.000, 60 berarti, nah, Kang Ambi teh ngasih 600.000 ke saya. Saya teh masih diem ngahuleng. Apa itu ngahuleng? Kata, kenapa? Ya Rasulullah, orang pang miskinna di kampung saya teh saya. Nabi dengan ketawa agak lebar mengatakan, ambillah untuk orang yang fakir paling miskin. Maksudnya ambil untuk kamu. Naon cik maksudnya? Berarti si bapak itu teh, dia bisa membayar fidyah untuk dirinya. Yaitu dengan menggunakannya untuk menafkahi anak dan istrinya. Paham Bu? Nah, jadi untuk hari ini mah, penghasilan saya 60.000 dari hasil kerja fisik saya kasih ke istri saya, nawaitunya fidyah untuk puasa saya. Jelas nggak solusinya? Jelas. Kudu kodok tadi yang bilang kodok. Paham Bu? Iya, jadi artinya itu yang disebut dengan Islam itu mengenal yang namanya takhfif. Takhfif itu selalu ada keringanan.
Ada yang disebut dengan takhfifut tabdil. Meringankan hukum dengan mengganti yang lebih mudah. Wudu, kalau sakit ganti dengan tayamum. Lebih mudah. Mandi besar bu. Ibu habis mens, kudu mandi besar. Tapi ibu demam, ibu flu berat. Kalau kena air itu rasanya tertusuk-tusuk. Udah ibu tayamum. Dari mens. Boleh. Itu takhfifu tabdil. Ada yang disebut dengan takhfifu tarkhis. Meringankan hukum dengan cara membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Ya. Membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Contoh. Tidak boleh kita makan daging babi. Tapi kalau kita kudu minum obat. Tidak ada alternatif kecuali obat itu ada unsur babinya. Jadi boleh. Meringankan hukum dengan membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Gitu. Itu namanya takhfifu tarkhis. Ya. Kayak waktu itu kan saat COVID disinyalir ada apa yang disuntikan tuh? Vaksin yang disinyalir katanya mengandung babi. Di kondisi kondisi darurat seperti itu tidak ada alternatif, belum ada suntikan. Gitu. Itu namanya takhfifu tarkhisin, meringankan hukum dengan cara membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Ada lagi takhfifu isqotin, meringankan hukum dengan cara gugur hukum itu. Ibadah haji itu rukun Islam. Berarti wajib. Tapi kalau ada di antara bapak ibu tidak berhaji sampai mati karena tidak istitoah, tidak ada kemampuan finansial, tidak ada kemampuan harta, atau harta ada tapi tidak ada kemampuan fisik. Karena sekarang bagi ibu bapak yang gagal ginjal, cuci darah, itu tidak akan dapat surat istitoah kesehatan. Artinya tidak bisa pergi haji. Nah pertanyaannya, gimana itu? Gugur kewajiban itu. Takhfifu isqotin. Nah termasuk yang tadi. Ada orang yang harus bayar fidyah. Tapi boro-boro untuk fidyah, untuk dirinya juga tidak bisa. Maka diganti fidyah itu untuk keluarganya. Sehingga uang fidyah itu bisa digunakan sebagai nafkah keluarganya. Atau bahkan untuk nafkah dirinya. Gitu. Ya. Jelas ibu bapak?